Halo semua, saya Renegina Burpandia dengan NIM 212406015. Di sini saya akan menjelaskan mengenai string dan integer pada JavaScript. Sebelum masuk pada penjelasan JavaScript, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu JavaScript. JavaScript merupakan suatu bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat atau mengembangkan suatu website agar lebih dinamis dan efektif. Jadi di sini langsung saja kita masuk pada penjelasan string dan integernya. Jadi yang pertama kita buat dulu suatu folder atau file. Ini kita buat filenya dulu. Kita beri nama integer, string, dan integer. Setelah itu kita buat suatu file dengan berekstensi .js. Kita buat namanya contoh. Di sini, jadi string itu digunakan untuk merepresentasikan data tekstual atau plain text. Jadi di sini string itu ditandai atau diapit dengan tanda kutip 1 atau 2. Di contohnya itu kita buat console.log kurung tanda petik, kita buat belajar coding. Di sini bisa kita langsung run. Nah, di sini akan keluar hasilnya belajar coding. Sedangkan integer itu tidak perlu menggunakan tanda kutip 1 ataupun 2. Integer digunakan untuk melakukan suatu kalkulasi seperti pengurangan, penambahan, perkalian, pembagian, dan modulus atau sisa bagi. Langsung saja untuk yang pertama itu penambahan dan pengurangan. Contohnya itu kita buat console kita buat untuk yang string harus diapit dengan tanda petik 2. Misalnya 5 10 5 2. Ini kita run. Nah, di sini akan keluar hasilnya 1052 karena string itu akan menampilkan hasil yang berada di dalam tanda kutip. Ini 1052. Maka akan keluar hasilnya 1052. Selanjutnya untuk integer, coba kita buat 10 tambah 5 ditambah 2. Nah, di sini akan keluar hasilnya 17. Karena kan integer itu akan melakukan suatu kalkulasi. Di sini 10 ditambah 5 ditambah 12. Sedangkan string akan menampilkan data yang ada di dalam tanda kutipnya. Selanjutnya untuk pengurangan, buat 10 kurang 2. Nah, kan keluar hasilnya 8. Lalu, log kan kurang 3. Ini untuk yang integer akan keluar hasilnya 5. Selanjutnya untuk perkalian dan pembagian.
Jadi di sini untuk perkalian, kita dapat menggunakan tanda bintang, serta untuk pembagian kita dapat menggunakan garis miring. Jadi untuk perkaliannya, kita buat 20 kali 2. Di sini akan keluar hasil 40. Sedangkan untuk string, kita bisa mencoba 10 kali 1. Nah, sini akan keluar hasilnya 20. Bisa juga kita buat dengan angka yang sama. Kita salin. Nah, di sini akan hasilnya yang keluar akan sama, dikarenakan untuk yang integer, 20 dikali 2 adalah 40, sedangkan untuk yang string, 20 dikali 2 sama dengan 40. Selanjutnya, pembagian. Kita buat misalnya 90 dibagi 3. Lalu, 90. Di sini hasilnya yang keluar juga sama, 90 dibagi 3 sama dengan 30, dan 90 bagi 3, 30 juga. Kenapa sama? Dikarenakan untuk yang string, dia akan menampilkan data yang ada di dalam tanda kutip kan. Jadi ini tanda kutipnya 90, yang ini 3. Jadi dibagikan, sama seperti integer. Selanjutnya, untuk modula atau sisa bagi. Buat 14. Jadi untuk modula ini kita dapat menggunakan simbol tanda persen. Di tanda persen bagi 3. Coba kita run. Nah, di sini akan keluar hasil 2. Karena 14 dibagi 3 itu dapat 4, sisa 2. Maka yang keluar adalah 2. Selanjutnya, bisa coba lagi. 25 dibagi 5. Nah, di sini sisa hasil baginya 0, dikarenakan 25 dibagi 5 itu habis. Selanjutnya itu ada menggabungkan string. Jadi untuk menggabungkan string, kita dapat menggunakan simbol plus. Contohnya seperti berikut. Yang console. Sebenarnya kita ingin membuat kata acah tambah latte. Kita run. Nah, di sini akan tampil output dengan kalimat matcha latte. Dengan di sini tidak ada spasinya, maka di sini kita bisa menambahkan spasi di sini. Kita bisa menambahkan spasi di depan kalimat latte atau di belakang kata matcha.
Untuk contoh yang kedua, misalnya kita ingin menggabungkan kata taruh Nah, di sini akan tampil taruh coklat keju. Kita bisa menaruh spasi atau bisa kita menambahkan suatu spasi atau di sini kita bisa menambahkan spasinya hingga ketika di run maka ada spasi antar perkatanya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa perbedaan antara string dengan integer itu terletak pada tanda petiknya, yang dimana pada string dia akan menampilkan atau menghasilkan output pada data yang ada pada tanda kutipnya. Sedangkan kalau untuk integer itu dia akan melakukan suatu kalkulasi. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.